Tanggal 25 Oktober 2014 ada satu tembakan mematikan yang mengakhiri hidup Alfredo Pacheco, yaitu pemain bola paling sukses dalam sejarah El Salvador, bre. Tapi ternyata kematiannya ini bukan cuman soal dendam yang ada di lapangan atau seputar fans fanatik yang kebablasan. Kagak, bre. Di balik itu semua ada bayang-bayang kartel yang selama ini diam-diam nempel di hidupnya. Dan untuk di video kali ini gue bakal bahas cerita-cerita soal gimana para atlet-atlet itu bisa terlibat sama dunia kartel. Salvador Cabanas. Ini striker dari Paraguay yang karirnya itu bisa dibilang udah deket banget sama jadi yang namanya legenda. Nama beaconnya di lapangan itu El Mariscal. Jago nembak, skillnya juga gila, finishingnya terkenal maut. Setiap kali dia nyentuh bola, kiper lawan itu pasti langsung tegang. Tahun 2001 dia pecah di klub Amerika, salah satu klub paling gede dan paling dihormatin di Amerika Latin. Di sana dia nyetak hampir 100 gol dari 200 pertandingan. Statistiknya itu bukan main, tapi kayak yang sering kejadian sama pemain top, ketenaran itu bawa berkah sekaligus kutukan buat mereka. Duit ngalir, sponsornya juga jadi rebutan, dan otomatis gaya hidup itu ikut berubah. Jet pribadi, cewek-cewek model, klub VIP, pesta tiap malam, semuanya tuh dinikmatin mentah-mentah sama si Cabanas ini. Masalahnya di Meksiko tahun 2000-an, semua tempat mewah itu penuh sama bayangan kartel. Dan bukan cuman bayangan, tapi juga jaringan uang kotor dan operasi cuci duit lewat sepak bola. Lu kira mereka cuman mainan narkoba? Salah, bre. Mereka cinta bola, tapi bukan buat nonton, buat ngekontrol. Dan inilah yang jadi masalahnya. Cabanas itu mulai deket sama cewek-cewek yang ternyata pacar atau istri dari anggota kartel. Entah karena iseng atau karena emang gak tahu, atau karena dia mikir dia ini terlalu besar buat disentuh. Tapi satu hal yang pasti, dia udah ngerusak aturan yang kagak tertulis di dunia kartel. Bahkan dia pernah bilang di wawancara kalau dia ini udah dapat ancaman dari orang-orang itu, nyuruh dia ini buat jauh-jauh dari cewek-cewek mereka. Dan bukannya mundur, dia malah santai, lanjut hidup kayak kagak ada yang perlu ditakutin. Bahkan tawaran pesta liar dari orang kartel dia tolak. Dia lebih milih nikmatin hidup dengan cara yang katanya legal. Tapi itu bukan hal yang bisa ditoleransi di dunia mereka. Dan kartel, mereka juga bukan tipe yang gampang lupaan. Tanggal 24 Januari 2010, Cabanas itu lagi dugem di klub malam mewah di Mexico City. VIP area, minuman mahal, klasik. Tapi malam itu ada dua orang yang ikutin diem-diem. Dan pas dia ke toilet, dua orang itu ikut masuk, bre. Satunya jaga pintu, satu lagi yang eksekusi. Si penembak profesional tanpa banyak bicara langsung ngeluarin pistol dan nembak kepalanya Cabanas. Peluru nembus bagian atas mata dan langsung masuk ke otaknya. Kill shot. Tapi dia kagak sempat mastiin dan langsung kabur. Pelakunya itu adalah Jose Jorge Balderas, anggota kartel narkoba Los Negros, geng berbahaya. Tapi yang lebih gokil lagi, Cabanas ternyata masih hidup. Kan tadi kagak dicek lagi tuh kan sama si pelakunya. Dia langsung dibawa ke rumah sakit, operasi darurat, dan dokter berhasil nyelamatin nyawanya. Tapi dampaknya udah parah banget. Peluru itu nyangkut di otaknya dan kagak bisa diambil. Neurologisnya rusak berat. Dia harus belajar jalan lagi, ngomong lagi, koordinasi tubuhnya juga udah hancur. Tapi semua dunia sepak bola yang nyatu buat dukung dia, dari Maradona sampai Ronaldinho, itu ikut main di charity match buat ngebantuin biaya pengobatannya. Tapi meskipun dia selamat, karirnya udah tamat. Beberapa kali dia nyoba buat balik, gabung ke Libertad, nyoba ke klub lamanya. Bahkan sempat ditawarin gabung ke klub divisi 4 di Brazil. Tapi tubuhnya udah kagak sanggup. Peluru itu bukan cuma nyangkut di otaknya, tapi juga ngebunuh masa depan sepak bolanya. 4 tahun setelah penembakan, Agustus 2014, dia muncul lagi di media. Bukan sebagai pemain, tapi sebagai orang yang udah patah hati sama sepak bola. Dia bilang kalau dia ini nggak pengen denger apa-apa lagi soal bola. Sekarang dia lebih milih hidup tenang sama orang tuanya, kerja nganterin roti, dari jet pribadi ke
ke tukang roti, bayangin. Tapi yang penting, untungnya dia masih hidup. Dan dia udah belajar satu hal penting, buat jangan main-main sama orang-orang kartel. Apalagi soal perempuan mereka, Andres Escobar. Tanggal 22 Juni 1994, di tengah gemuruh Piala Dunia Amerika Serikat, satu kejadian kecil di atas lapangan berubah jadi tragedi nasional. Andres Escobar, kapten kebangsaan Kolombia, secara kagak sengaja itu nyentuh bola dan malah bikin gol bunuh diri. Gol itu bikin Amerika jadi unggul 2-1 dan secara langsung nendang Kolombia keluar dari turnamen. Tapi ini kan bukan cuma soal kalah tanding, karena di balik sepak bola Kolombia waktu itu ada satu bayangan besar yang terus mengintai dari tribun, yaitu kartel Medellin. Dan kalau lu ngira mereka cuma nonton bola buat hiburan, lu salah besar bre. Kartel ini ngelihat sepak bola itu bukan sekedar olahraga, tapi alat buat nyuci duit, ngontrol opini publik, dan tentunya narik simpati rakyat. Waktu itu Kolombia lagi percaya banget sama tim nasionalnya. Mereka yakin tahun 1994 adalah momen buat nunjukin ke dunia kalau negara mereka itu punya sesuatu yang luar biasa selain perang dan narkoba. Dan Andres Escobar adalah simbol harapan itu. Pemain belakang yang tenang, elegan, kagak neko-neko, selalu ngangkat kepala dan kasih segalanya buat negaranya. Tapi bahkan pemain sebaik dia pun kagak kebal dari sistem kotor yang udah lama ngakar di balik layar. Game pertama mereka itu lawan Rumania dan kalah telak tuh 3-1. Harapan masih ada tapi tipis. Di pertandingan kedua lawan Amerika, tekanannya jadi makin gila kan otomatis. Bukan cuma dari fans tapi juga dari orang-orang yang narok jutaan dolar taruhan di balik layar. Lu tahu siapa mereka? Kartel. Mereka punya tangan di semua tempat, dari ruang ganti, pejabat, federasi, sampai ke daftar starting 11. Bahkan setelah Pablo Escobar mati, pengaruh kartel kan kagak ikut mati. Mereka tuh masih punya cengkeraman kuat atas sepak bola Kolombia. Dan lu salah langkah dikit bisa jadi lu bukan cuma kehilangan karir, tapi juga nyawa. Nah, di menit ke-34 di pertandingan lawan Amerika itu, Andres Escobar coba blok bola, tapi malah kena kakinya dan masuk ke gawang. Gol bunuh diri otomatis. Semua orang itu ngerasa jadi hancur. Tapi buat orang-orang yang naruh uang di situ, itu kerasa kayak dibakar hidup-hidup bre. Di dunia normal itu mungkin jadi headline sedih sehari 2 hari. Tapi di Kolombia waktu itu bisa jadi hukuman mati. Kartel kagak peduli itu kecelakaan atau bukan, itu disengaja atau bukan. Buat mereka ini bentuk penghinaan. Dan kalau lu bikin mereka malu, mereka pengen bayarannya setimpal. Setelah pertandingan, Andres mulai dapat ancaman, telepon jam 3 pagi, surat tanpa nama, bahkan didatengin langsung di jalan. Orang-orang bilang, lu udah ngecewain negara. Tapi yang mereka maksud sebenarnya, lu udah ngecewain kita yang naruh miliaran dolar di taruhan belakang layar. Andres sempet kepikiran buat pensiun, pindah haluan, cari hidup yang lebih tenang, lebih aman. Tapi dia kagak tahu ternyata dia ini udah gak punya waktu buat ngambil keputusan itu. Tanggal 1 Juli 1994, cuman 10 hari setelah gol bunuh diri itu, Andres keluar malam bareng teman-temannya, ngerayain ulang tahun. Dia lagi coba move on, balik ke kehidupan biasanya. Tapi pas keluar dari bar, dia dideketin sekelompok orang. Mereka nyamperin mobilnya dan mulai teriak-teriak, nyalahin dia atas kekalahan Kolombia dan semua kerugian finansial yang dialamin orang-orang tertentu bre. Di situ juga tuh Humberto Munoz Castro, anggota Medellin Cartel, langsung cabut pistolnya dan nembak 6 kali. 4 peluru kena Andres, dia meninggal di tempat. Berita kematiannya langsung bikin Kolombia gempa. 120.000 orang datang ke pemakamannya. Seluruh negeri berkabung. Andres bukan cuma pemain bola, dia secara nggak sengaja jadi simbol persatuan, simbol kebaikan di tengah kekacauan. Dan tiba-tiba dia dihabisin, bukan karena korupsi, bukan karena narkoba, tapi karena satu kesalahan di lapangan. Munoz akhirnya ditangkap dan dijatuhin hukuman 43 tahun penjara. Tapi yang lebih miris lagi, dia cuman ngejalaninnya itu 11 tahun. Lu denger bener bre,
11 tahun buat pembunuhan berdarah dingin terhadap legenda nasional. Dan disitulah lu bisa lihat kenyataan pahitnya. Kalau bahkan keadilan pun itu bisa dibengkokin kalau lu hidup di dunia yang dikontrol sama uang dan kekuasaan. Cerita dari Andres Escobar ini bukan cuma tragedi sepak bola. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika dunia olahraga dicengkram sama kekuatan gelap, bahkan pemain paling bersih pun itu bisa dijadiin korban. Dan itu bikin elu mikir dua kali seberapa besar harga yang harus dibayar cuman karena elu pengen main bola dan bikin negara bangga. Alfredo Pacheco. Tahun 2013 sebuah kabar pecah di media. Alfredo Pacheco, pemain bola paling berpengaruh di sejarah El Salvador, ternyata punya koneksi dengan kartel MS-13. Dan itu bukan sekedar kabar burung. Itu adalah awal dari mimpi buruk yang bukan cuman ngancurin reputasinya, tapi juga ngerenggut nyawanya. Pacheco ini bukan pemain sembarangan, bre. Karirnya ini lebih dari 1 dekade. Main di liga atas Amerika Tengah dan bahkan sempat hijrah ke New York Red Bulls di MLS. Dia ini udah 80 kali bela El Salvador pakai jersey biru putih yang jadi simbol negaranya. Tapi semua pencapaian itu lenyap dalam sekejap waktu namanya masuk dalam daftar hitam skandal pengaturan skor. Bareng 13 pemain lainnya, Pacheco dilarang seumur hidup dari semua aktivitas sepak bola karena ketahuan buat manipulasi hasil pertandingan. Detail soal kasusnya emang rada kabur, tapi yang jelas mereka ini diduga sengaja nurunin performa, nahan skor, atau bahkan bikin timnya ini kalah demi nguntungin taruhan. Tapi plot twist paling gila dari semua ini adalah mereka kagak main sendiri. Mereka diduga digerakin sama otak di balik layar, yaitu Mara Salvatrucha alias MS-13, kartel paling brutal di Amerika Latin. MS-13 ini udah kagak bisa dibilang geng pinggiran doang. Mereka tuh dikenal ekstrim, brutal, dan kagak kenal ampun. Ngebunuh puluhan orang dalam sehari udah jadi hal yang biasa buat mereka. Dipimpin sama orang-orang gila kayak Ernesto Murillo alias El Diablo, kartel ini bukan cuma nguasain jalanan, tapi juga masuk ke semua lini kehidupan, termasuk sepak bola. Dan buat mereka bola itu jadi alat, sama kayak kartel Medellin tadi. Alat buat nyuci duit, alat buat kontrol orang, dan alat buat cari untung dari pasar taruhan gelap. Pemain-pemain yang sempat ditawarin kerja sama, sebagian besar itu emang kagak berani nolak, karena pilihan lainnya ya cuma satu, dibungkam. Pacheco pun diduga masuk ke jerat itu karena masalah duit. Katanya dia dan beberapa pemain lain itu emang punya utang ke MS-13. Dan lu tahu sendiri kalau lu udah berutang sama kartel, bukan bunga yang mereka kejar, tapi kepatuhan lu. Pacheco sempat nyoba buat bersihin namanya, ngelawan balik dari tuduhan itu. Tapi federasi itu tetap nge-ban dia seumur hidup. Dengan karirnya yang tamat, penghasilannya hilang, dan utang numpuk, dia balik ke kampung halamannya di Santa Ana, kota yang waktu itu udah jadi sarang geng dan kekerasan. Tanggal 25 Oktober 2014, Pacheco itu lagi nongkrong sama teman-temannya di parkiran minimarket. Malam itu harusnya biasa-biasa aja, tapi ternyata jadi malam terakhir dalam hidupnya. Tiba-tiba sebuah mobil itu nyelonong dan peluru berterbangan dari jendela mobil itu. Drive-by shooting. Penyerangannya adalah dari anggota MS-13 dan target mereka jelas, Pacheco. Dia ditembak berkali-kali dan langsung tewas di tempat. 2 temannya juga kena, tapi selamat. Jadi ketahuan kalau emang mereka ngincernya si Pacheco. Motif pembunuhannya akhirnya muncul ke publik, yaitu menurut laporan Pacheco akhirnya gagal bayar utangnya ke kartel. Dan dalam dunia MS-13, kegagalan bayar itu bukan berarti lu dipanggil sama debt collector, tapi lu langsung dijatuhin hukuman mati, dipanggilnya sama malaikat maut, bre. Dia masuk ke dunia gelap itu karena desakan ekonomi, tapi keluar dengan tubuh penuh peluru. Kematian Pacheco itu langsung ngeguncang El Salvador. Ini bukan sekedar kematian atlet gitu. Ini pembunuhan simbolik. Bukti nyata gimana kartel itu bisa ngerusak dan ngontrol semua lini, bahkan sampai ke lapangan hijau.
Media internasional ikut angkat berita itu, dan namanya pun resmi masuk ke daftar korban terkenal yang main terlalu dekat dengan api. Tapi untungnya ceritanya nggak berhenti di situ, karena sejak 2020 Presiden Nayib Bukele mulai ngambil langkah besar buat ngelawan MS-13. Dalam 2 tahun aja, lebih dari 60.000 anggota kartel itu ditangkap. Kagak ada ampun, kagak ada negosiasi. Dan di tahun 2024, pas status darurat diumumin, operasi pembersihan ini jadi makin brutal. Dan hasilnya bener-bener kerasa. Geng yang dulunya ngerasa kebal hukum, sekarang udah dipretelin satu persatu. Tapi sayangnya buat Pacheco dan nama-nama yang udah tumbang sebelumnya, semua itu datang terlalu telat. Omar Canas. Tanggal 7 Desember 1994, satu kabar dingin menyelimuti Medellin, di mana Omar Canas ditemukan tewas. Tapi ini bukan sekedar cerita tentang seorang pemain bola yang dibunuh. Ini jadi cerita tentang rahasia, pengkhianatan, dan hubungan berbahaya dengan kartel paling brutal yang pernah dikenal Kolombia. Karena malam itu bukan cuma nyawa yang dicabut, tapi juga banyak pertanyaan yang dikubur bareng jasadnya. Omar ini bukan pemain sembarangan, striker muda dengan kaki roket dan skill dribble yang bikin bek lawan pusing 7 keliling. Namanya udah mulai naik, dipuja fans, diharapin bisa jadi ikon selanjutnya dari Atletico Nacional. Tapi di balik jersey-nya, dia bukan cuman main di lapangan, dia juga main di medan yang jauh lebih gelap. Dan medan itu punya nama, yaitu Kartel Medellin. Orang-orang dekatnya bilang kalau Omar ini udah lama akrab dengan beberapa tokoh besar dari dunia kartel. Salah satu sahabat karibnya itu adalah Fernando Perez Agudelo, bandar narkoba yang udah malang melintang di bisnis kotor ini. Tapi ceritanya kan gak berhenti di situ. Fernando ini ternyata adik kandung dari William Perez Agudelo alias La Guasa, salah satu algojo paling ditakutin di Medellin. Ini orang bukan sekedar penjahat biasa, catatan dosanya juga panjang banget, termasuk ngebunuh kapten polisi. Dan Omar sendiri, dia jalan bareng mereka, nongkrong bareng, naik mobil bareng, makan bareng, udah kayak saudara gitu, udah kayak brother. Dan dalam dunia kayak gitu, lu kagak bisa cuman jadi temen nonton bola. Sekali lu masuk lingkaran ini, kayak yang gue bilang sebelumnya, lu bakal jadi bagian dari permainannya. Tanggal 6 Desember 1994, sekitar jam 7.30 malam, kota Medellin yang biasa berisik tiba-tiba dikejutin sama suara tembakan brutal. Di salah satu pos pemeriksaan, polisi elit diserang dari sebuah mobil Renault 9 warna putih. Di dalamnya itu ada 4 orang anggota La Ramada, salah satu grup pecahan paling kejam dari kartel Medellin. Target malam itu adalah salah satu algojo penting kartel. Serangan itu sukses, tapi efeknya baru mulai terasa. Besok paginya tubuh Omar Canas itu ditemukan, tergeletak kagak bernyawa, tangannya diikat, badannya penuh luka tembak. Tapi dia kagak sendirian. Di tempat yang sama ada juga mayat La Guasa, Fernando, dan juga satu wanita yang sampai sekarang belum teridentifikasi. Semuanya dibantai dan bukan sekedar ditembak, tapi dihabisin dengan cara yang cuma dipakai buat orang yang dianggap pengkhianat. Pertanyaannya, kenapa Omar Canas bisa ada di sana? Kenapa seorang striker muda yang pernah bersinar di lapangan sekarang dibungkam di jalanan? Dalam dunia kartel ada satu aturan yang kagak tertulis. Lu boleh deket tapi jangan pernah berkhianat. Dan kalau mereka curiga lu ini ngebocorin informasi, bantu pihak lawan, atau bahkan cuman tahu terlalu banyak, lu bakal dibersihin. Gaya eksekusinya juga jelas, tangan diikat, ditembak berkali-kali, dibuang udah kayak sampah. Itu bukan jadi pembunuhan biasa, itu bakal jadi pesan. Banyak yang percaya kalau Canas ini dicurigain sebagai pengkhianat. Mungkin dia ngomong terlalu banyak, mungkin dia tahu sesuatu soal bisnis mereka, mungkin dia cuma jadi collateral damage karena terlalu dekat sama La Guasa. Tapi intinya satu, dia tahu sesuatu yang kagak seharusnya dia tahu. Dan di dunia mereka, informasi itu lebih berbahaya dari senjata. Omar bukan cuman pemain bola yang salah pergaulan, dia masuk terlalu dalam. Dan begitu kartel nyium aroma pengkhianatan, kagak ada lagi pintu keluar bre. Satu-satunya jalan keluar, ya kayak yang dia alamin malam itu. Sampai hari ini masih banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia tahu, informasi apa yang coba dikorek sebelum dia dibunuh, apakah dia beneran terlibat dalam aktivitas kriminal mereka, atau dia ini cuma anak muda yang terlalu deket sama api dan akhirnya ikut terbakar. Satu hal yang pasti dalam dunia kartel, kesetiaan elu cuman dihitung sampai detik terakhir sebelum mereka ngerasa
ngerasa lu udah kagak berguna lagi. Dan buat Omar Canas, detik itu datang lebih cepat dari yang dia kira. Oke bro, segitu aja buat video gua kali ini. Kita udah ngebahas pemain-pemain sepak bola lebih tepatnya ya, dan keterlibatannya dengan kartel. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.